Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk setiap penyertaan-Mu yang menjaga dan memelihara kami dalam tidur kami, dan kami dapat tiba di pagi hari yang cerah ini oleh karena penyertaan, pemeliharaan dan kasih-Mu. Tuhan, kami akan awali aktivitas kami lewat firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami beroleh hikmah dan juga terang firman-Mu yang memberi kami kekuatan untuk dapat mengawali aktivitas kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Beginilah firman-Nya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita sebelum dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai di palua jala di jodoh hita marhite-hite pajon nabadia. Dada marguru tu ulauta, tung siat tahina doh sian asini roha. Nabi nasabasaho tu hita di bakasan Kristus Yesus. Nasian mulani mulana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, berbicara tentang Tuhan yang telah menyelamatkan kita, tentu kita bertanya dalam hati kita masing-masing, mengapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Tentu Tuhan mau melakukan itu semua buat kita, karena kasih-Nya bagi kita. Dan di sini kita menemukan alasan mengapa Allah menyelamatkan dan memanggil kita. Yang tentu ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui masing-masing. Dengan mengetahui mengapa Tuhan menyelamatkan dan memanggil kita, kita akan mengetahui betapa besar dan agung dan mulianya karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita dalam rencananya dari kasih karunia yang diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, mendahului panggilannya kepada kita. Seperti apa yang tertulis dalam Roma pasal yang 11 ayat yang ke-29, Tuhan berkata bahwa Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya dan keselamatan yang bukan karena perbuatan baik kita, tetapi sepenuhnya adalah karena kasih karunia Allah. Bahkan dalam kitab Efesus 1 ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-11 dirangkumkan dalam satu warta mengatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Inilah yang dirangkumkan dalam Injil yang kita terima. Bahkan Paulus mewakili murid Yesus menjelaskan bahwa Injil yang ia terima adalah karya penyelamatan dan pemanggilan Tuhan. Dan karya ini dinyatakan dalam diri Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Dari dirinya sendiri, tidak seorang pun yang layak mendapatkan keselamatan. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah hal yang menjadi syarat untuk menerima kasih karunia Allah, melainkan perbuatan baik adalah buah dari pertobatan kita. Namun itu semua tidak akan pernah cukup untuk menghapus dosa yang telah kita perbuat, melainkan semua hanyalah karena kasih karunia Tuhan semata. Memang keselamatan adalah anugerah, namun bertahan untuk percaya kepada Yesus dan senantiasa hidup di dalam panggilannya adalah keharusan bagi kita. Inilah kabar baik yang kita terima. Dan inilah mengapa alasan Paulus
mau bertahan dan menderita. Sebab Paulus tahu bahwa Allah yang dia percaya adalah sumber keselamatan. Kita tidak perlu diingatkan untuk menyimpang dari firman Tuhan, melainkan kita perlu diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa keselamatan kita dan panggilan kudus yang Tuhan berikan dan yang Tuhan tetapkan atas hidup kita bukanlah lagi-lagi diingatkan bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan rencana, maksud dan tujuan dan kasih karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma dari Allah sendiri sebelum permulaan zaman, sebelum langit dan bumi diciptakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan ragu, percayalah, kita layak di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah mengasihi kita. Kuncinya satu, semua itu kita terima dalam Kristus Yesus. Allah Bapa tidak melihat perbuatan kita, tetapi melihat apa yang telah diperbuat Yesus di kayu salib. Ketika kita percaya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita, saat kita tinggal di dalam Kristus Yesus, maka yang kelihatan bukan lagi perbuatan kita, tetapi kesempurnaan perbuatan Kristus Yesus bagi kita. Percayalah kepada Kristus, karena kita semua telah dilayakkan untuk menerima kelimpahan kasih, karunia, dan anugerah Allah. Kita yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, diminta untuk senantiasa bersyukur dan menjalankan tugas yang kita harus lakukan sebagai pengikut Tuhan yang setia, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam memberitakan Injil lewat praktik kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tanamkan itu di hati kami agar kami semakin kuat iman kami. Engkau memberkati dan menyertai kami ketika kami beraktivitas untuk satu hari penuh ini. Semua untuk demi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.